Tuhan, kembali kami datang kepadamu memohon kemurahan Tuhan lagi dalam pemberitaan firman Tuhan ini, agar Engkau yang menolong kami semua Tuhan, supaya pikiran kami ditawan oleh Roh Kudus, kami boleh mengerti kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu mengokohkan kami. Kebenaran itu memberikan kepada kami harapan yang baru. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Berkati juga hamba-Mu, agar Engkau sendiri menolong dia dalam kelemahan fisiknya, agar boleh oleh kuasa Roh Kudus akan menyampaikan kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Dan kami juga berdoa untuk panas ini supaya boleh lebih adem, agar kami boleh lebih tenang ya Tuhan, agar kami boleh menikmati firman Tuhan. Berkatilah kami semua, tolonglah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema kita tahun ini, Kebangkitan Kristus Memberi Pengharapan. Mari kita membuka surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, ayat 3 sampai ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Bagi yang ada Alkitab silahkan dibuka. Bagi yang tidak, enggak apa-apa, silahkan konsentrasi untuk mendengar. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan memimpin Kristus, yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Sekarang kepada kamu
dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Iya. Kita bersyukur ya, kita boleh sampai kepada Paskah umum ini. Ya, terakhir ini yang paling saya renungkan adalah betapa Tuhan tidak menyerah terhadap dosa, tidak menyerah terhadap iblis, tidak menyerah terhadap kematian, dan juga tidak menyerah ya terhadap kita. Karena banyak di antara kita adalah orang-orang yang memang membelakangi Tuhan, hidup semau kita, hidup rate-ate, suka-suka kita saja. Ketika susah kita baru berdoa, ketika tidak susah kita tak acuh terhadap Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini menjadikan Tuhan itu seperti gundur terupapan. Ya, sayur gundur itu kalau masih ada sayur lain nggak dipakai itu. Tapi kalau nggak ada sayur lain diambil dia dan dia dipakai. Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan juga demikian. Perlu kita datang kepada Dia. Tetapi ketika kita dalam keadaan aman, baik-baik saja, di mana kita buat posisi Tuhan. Ya, di sini kita melihat bagaimana Rasul Petrus memuji Allah. Ya, oleh karena apa? Karena kebangkitan Kristus ini sungguh punya ya dampak luar biasa. Kebangkitan Kristus memberikan harapan. Seandainya, sebagaimana tadi beberapa orang yang di depan mengatakan, seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Iya, kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Iya, kita akan mati di dalam dosa. Iya, kita akan binasa. Di bumi pun kita tidak beroleh pertolongan, apalagi di kekekalan. Kebangkitan Kristus bukan saja kematian Kristus, tapi juga kebangkitan Kristus. Itu sangat penting ya. Karena kalau Kristus hanya mati di kayu salib, dosa diampuni, kematian tetap, maka kita tetap berakhir juga pada maut. Kita berakhir juga di kuburan dan tidak bisa mendarat di sorga. Tetapi Kristus tidak hanya mati karena dosa. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Walaupun dia ditolak, walaupun dia diejek, walaupun dia dihina, walaupun dia dipakukan, dia tidak menyerah. Karena dia tahu juga, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain dia. Selain oleh kehidupan dan kematiannya, ya, selain oleh kebangkitannya, sia-sialah iman yang ada. Iman itu akan berakhir nol semua. Kalau Yesus tidak hidup suci, kalau dia tidak mati untuk dosa menggantikan kita, dan kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati dan kembali ke sorga. Ya, jadi kita sangat bersyukur bagaimana ya Yesus bangkit dari antara orang mati. Pemimpin lain tetap tidur di kuburan, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Lazarus memang pernah bangkit. Anak muda Nain bangkit. Anak Yairus bangkit. Tapi mereka bangkit dalam tubuh yang sama ketika mereka hidup. Maka mereka pasti mati lagi. Tapi tubuh kebangkitan Yesus berbeda dengan tubuh kita hari ini.
Walaupun murid-murid waktu itu masih melihat dia, mengenal dia dalam keberadaan tubuh yang baru. Tapi tubuh yang baru bukanlah tubuh yang dapat mati. Tubuh yang baru bukanlah tubuh yang bisa menderita. Tubuh yang baru bukanlah tubuh yang mengalami degradasi, penurunan kualitas. Tubuhnya yang baru adalah tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dapat menderita, tubuh yang tidak dapat sakit, tubuh yang sungguh-sungguh berbeda dengan tubuh kita hari ini. Mari kita melihat bagian pertama ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dasar daripada pengharapan itu adalah kebangkitan. Pengharapan, apa yang diharapkan dengan kebangkitan itu tadi? Dikatakan bahwa kamu dilahirkan kembali. Kita semua sudah berdosa. Kita semua menuju kepada maut. Tidak ada siapapun dari antara kita yang sanggup menyelamatkan diri. Dengan uang yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan emas yang besar, dengan segala kuasa, dengan apapun. Tidak bisa kita menyelamatkan diri. Kita tetap lahir dalam daging, ya. Lalu bertumbuh juga dalam daging. Daging itu terus menguasai sehingga apa yang terjadi? Suka tidak suka, kita tidak akan bisa mengelak dari yang namanya adalah hukuman Allah, murka Allah. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kita semua harus masuk neraka. Kita semua harus dimurkai oleh karena dosa kita. Bukan saja oleh karena kutuk dosa keturunan yang kita warisi, tapi karena kita sendiri pun berbuat dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang ada ini, yang hidup ini, yang tidak berdosa. Semua sudah ditindih oleh dosa itu. Semua sudah dikuasai oleh dosa itu. Semua sudah diperbudak oleh dosa itu. Dari mana kita bisa diselamatkan? Kebaikan? Kebaikan seperti apa yang bisa menyelamatkan kita? Uang seberapa banyak Tuhan bisa disogok? Dan apakah dia bisa disogok? Hakim bisa disogok, tapi Tuhan tidak. Dengan kuasa apa kita bisa dilepaskan dari murka Allah? Tidak ada apapun yang bisa membebaskan kita. Jadi kita harus menyadari, tidak ada harapan. Seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, tidak ada harapan. Kita semua berjalan lurus menuju neraka. Kita berjalan lurus menuju kuburan. Iya. Saya agak terkejut ya melihat kuburan yang ada di yang ada di pekuburan Covid dulu. Itu pun dulu sudah sangat banyak gitu. Itu sudah dibeli oleh pemerintah lebih luas lagi. Tiap hari tambah. Tiap hari tambah. Tidak ada kuburan yang tidak tambah. Dimanapun itu. Kuburan paling mahal 50 juta. Taman Eden namanya. Itu pun tambah. Padahal harganya berapa? 50 juta satu kuburan loh. Bayangkan satu kuburan 50 juta itu pun tambah. Iya. Banyak uang orang ya beli kuburan 50 juta. Iya. Saya senang kuburan dekat Covid itu saya nanti taruh situ aja. Karena itu murah. Iya. 700.000 cuman. Kalaupun diupahi lagi orang yang gali itu, berapa rupanya kita kasih? 200, 300, 1 juta lah.
Kalau kuburan di bumi menurut aku nggak perlu cantik-cantik. Pada hari kebangkitan nanti susah bangkit itu. Kenapa? Terlalu tebal lapanya. Batunya. Ini hanya seloro ini ya. Sebenarnya tidak ada kuburan yang terlalu tebal untuk nanti pada hari kebangkitan bisa ditembus ya. Bisa ditembus. Karena ruangan aja ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-muridnya, saking takutnya mereka kunci rumah loh. Saya nggak tahu kuncinya double atau triple. Yang jelas rumah itu dikunci, tapi Yesus masuk. Tubuh kebangkitan Yesus menembus dinding, menembus ruang yang tertutup, dan Yesus berbicara kepada mereka, ya, damai sejahtera bagimu. Jadi walaupun tebal-tebal tadi, ya, itu tertembusnya itu ketika pada hari kebangkitan. Maka ya walaupun berapa tebalnya, ya itu akan tertembus. Tubuh kebangkitan itu sungguh berbeda dengan tubuh yang lain. Ya. Jadi tubuh kita ini gym kita ya kan. Kemana kalian untuk memperbaiki tubuh ini? Olahraga, gym, suplemen, makanan sehat, apalagi? Apalagi yang dilakukan untuk memelihara tubuh ini? Iya, berenang katanya. Iya, berbagai usaha dilakukan untuk memelihara tubuh ini. Tapi tetap merosot. Tapi tetap ini akan semakin turun kualitasnya. Dan semakin turun sehingga akhirnya ya nafasnya pun diambil. Tapi jangan sekarang ya. Nanti belum siap Paskah ada yang meninggal, susah kita. Iya kan? Nah, saya agak lucu sedikit. Tiap kali retreat saya berdoa supaya belum mati. Takut saya ketika retreat ada kematian di tengah jemaat dan entah saya yang pulang. Nah, itu terus saya doakan itu. Jadi waktu retreat ya kan, waktu Paskah gini, janganlah ada yang meninggal gitu ya. Iya, sebentar lagi pemuritan lagi, jangan ada yang meninggal. Habis itu apa lagi? Iya, silbe ya, Bible Camp, janganlah ada yang meninggal. Jadi kapan meninggalnya? Kalau setiap acara berdoa supaya tidak dipanggil, belum dipanggil oleh Tuhan. Gak tahu kapan pulangnya lah, tapi pokoknya jangan pada hari-hari yang akan mengganggu. Maunya hari-hari happy-happy lah. Hari di mana tidak ada aktivitas yang akan terganggu seperti itu. Karena mau tidak mau, rela tidak rela. Tidak ada kita yang akan hidup di bumi ini terus. Kita akan pulang. Maka kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang tidak percaya dibangkitkan juga, tapi untuk dihukum selama-lamanya. Jadi Yesus adalah yang sulung, sebagaimana di hari ketiga KKR kita itu, Dia yang sulung, yang pertama bangkit. Sesudah itu panen berikutnya nyusul. Kita ini satu-satu nyusul ini. Iya, selalu anak-anak kita remaja merasa belum giliranku. Aku muda. Selalu yang tua merasa giliranku duluan. Tapi tentang hari dan waktu, tak seorang pun tahu. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan. Kebangkitan orang percaya. Dan jaminan ini pasti karena Yesus memang betul-betul telah bangkit. Telah mengalahkan maut. Telah mengalahkan kematian. Kamu lahir baru oleh karena kematian, kebangkitan Kristus.
Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak bisa dijadikan ciptaan baru. Kita dilahirbarukan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitannya menjadi jaminan hidup baru yang akan berbeda dari hidup kita yang lama. Saya senang sekali setiap kali mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana dari kematian itu dibangkitkan. Dari kematian rohani, dari hidup yang lama, dibangkitkan, diberikan hidup yang baru, hidup yang penuh harapan. Kalau tadi Kristus tidak bangkit, tidak ada harapan. Kita tetap dalam hidup yang lama, kita tetap berdosa, kita tetap hidup hanya untuk dunia, untuk uang, untuk harta, untuk kuasa, untuk segala yang ada di dunia. Tapi kebangkitan mengubah. Karena ketika kita dilahirbarukan, arah hidup kita, selera kita akan berbeda. Dahulu selera kita hanya dosa terus. Ya, sebagaimana anak kami yang bersaksi. Gereja, ibadah, pergi ke toilet untuk apa? Buka HP. Ini masih ada di sini kayak gitu. Pergi ke toilet dia, heran kita, ngapain lah anak ini keluar ya kan. Oh kalau pipis perhitungan waktunya berapa menit gitu kan. Lama, ngapain. Jadi iya, ada yang bersaksi ya bagaimana dia main HP. HP tadi lebih menarik. Sehingga pergi ke toilet untuk membuka HP. Terjajah ya, ngeri kali penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh gelap, dilakukan oleh dosa terhadap kita. Baik orang muda, baik orang tua. Kakek-kakek pun bisanya kayak gitu. Ya kan, gara-gara HP ini. Jadi berdosa dia terus. Ya, tidak bisa dia lepas dari HP itu. Kita perlu dilahirbarukan oleh Allah, dibaharui oleh Roh Kudus, bukan saja pikiran, dibaharui hati kita, selera kita, tujuan hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang aku sudah bertobat, seleranya enggak berubah, Pilemin dia lalap, jane katanya, badannya sampai begini-begini gitu kan. Lalu dia bilang dia sudah kenal Tuhan. Itu bohong. Itu bohong. Iya. Karena lahir baru itu mengubah. Ya, Tuhan mengubah sehingga selera berbeda. Joshua pernah bilang, kalau dia dengar firman Tuhan ngantuk katanya. Tidur dia, bayangkan di gereja ini tidur. Ini masih ada tidur ini. Iya kan? Kapan mulai tidak tidur lagi? Ketika Tuhan sudah melahirbarukan. Ketika kita dijadikan ciptaan baru. Sudah melek mata ini mendengar firman Tuhan. Bahasa Karona tole-tolen. Mau lagi gitu. Lebih ingin mengenal Tuhan, lebih mau kehendak Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Itu tak akan terjadi kalau belum lahir baru. Dipaksanya baru bisa itu. Ayo saat teduh. Iya, makanya marah bapak mama dulu baru saat teduh ya kan. Marah pun ya siapa peduli. Orang seleranya gak ada ke situ. Ayo saat teduh. Saat teduh lagi katanya. Iya. Dia tidak senang untuk merenungkan firman Tuhan tiap hari. Itulah kalau belum lahir kembali. Dipaksa. Nah, saat teduh kita Pak, kurang sehat badanku katanya. Saat teduh kita nanti terlambat masakan di belakang. Jadi enggak dipikirkan kapan waktunya. Bagaimana mempersiapkan segala sesuatu bagi orang yang sudah berkeluarga supaya boleh ya kita merenungkan firman Tuhan dan menghirup tenaga dari Tuhan tiap hari. Dari firman, dari doa. Ya, dari Tuhan. Supaya ada kekuatan kita.
sepanjang hari untuk hidup berkemenangan. Jadi dalam kelahiran kembali ini banyak di dalamnya. Orang yang lahir baru tidak mungkin terus hidup dikuasai oleh dosa. Orang yang lahir baru, ya, dia akan beroleh hidup yang baru. Hidup yang berbeda tadi. Arahnya, tujuannya, seleranya tadi berbeda. Orang yang beroleh kelahiran baru akan beroleh hidup kekal di sorga. Orang yang dilahirkan baru akan punya harapan-harapan baru. Ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum bertobat, tak usah dulu untuk surga. Untuk dunia saja pun pupuslah harapan. Pupus harapan, apalagi IQ kita di bawah IQ normal. Apa harapannya? Ilmu lebih pandai orang. Ya. Rajin, lebih rajin orang. Ya, apa kelebihan kita sehingga kita punya harapan? Tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa punya harapan? Ya, maka di dunia pun memang gak ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena gak ada Tuhan yang menolong orang yang hidup di dalam dosa. Pusing terus kepala. Tidak ada hari tanpa pusing. Tiada hari tanpa masalah. Tidak pernah sanggup menghadapi masalah karena tidak ada Tuhan menyertai. Tiap masalah panik. Tiap masalah serasa hidup ini, ya, betul-betul tidak ada lagi gunanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan Tuhan berikan oleh karena kebangkitan Kristus tadi. Untuk di dunia pun ada harapan. Untuk hidup yang akan datang pun ada harapan. Kita yang di bawah kutuk tidak mungkin diberkati makan minum kita. Tapi karena kebangkitan Kristus, maka sudah ada harapan untuk ada makan minum. Tidak ada harapan dari depresi, dari stres, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Tapi banyak kesaksian, karena kebangkitan Kristus, orang tidak lagi minum Valium, tidak lagi stres, tidak lagi depresi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera dalam pikirannya. Karena Tuhan menyembuhkan dari luka, dari ketiadaan pengampunan, dari kebencian, dari kegeraman, dari kemarahan. Penyebab stres terbesar bukan salah makan obat, tapi oleh karena jiwa ini yang sakit. Kegelapan juga ikut bekerja, mempengaruhi sehingga pikiran-pikiran sia-sia terus muncul. Negative thinking never stop. Jadi kalau ada di antara kita negatif terus pikiran kita, entahnya kan belum dilahirkan kembali. Ya, kalau negatif terus. Matahari terik menjadi marah. Hujan, kenapa hujan Tuhan? Ya, apapun jadi masalah. Kurang berkat, kok segini cuman. Kelebihan berkat mau lebih banyak lagi. Ya kan? Dan yang ada itu pun tidak disyukuri dan tidak dikelola dengan baik. Penyebab penyakit yang terbesar bukan virus, bukan bakteri. Penyakit itu penyebab terbesarnya adalah dosa. Ketiadaan pengampunan. Tidak mengalami pengampunan Allah, tidak juga memberi pengampunan pada orang yang menyakiti, itu membuat kita akhirnya tertekan terus. Saya sempat membaca sebuah riwayat hidup seorang nenek yang masih hidup hari ini, 103 tahun. Dia hidup sangat sederhana, hanya 4 macam makanan di dunia ini yang dia makan. Orang lain mau variasi makanan tiap hari, tiap minggu, dia enggak, 4 macam saja.
Dan makanan ini memang mengandung nutrisi semua. Dan itulah yang membuat tubuhnya tetap apa. Tapi dia juga bilang, apa yang dia bilang? Penyebab penyakit, bukan makanan. Dia bilang, penyebab penyakit yang terutama adalah hati yang sakit, hati yang geram, hati yang marah, hati yang pahit, hati yang tidak mengampuni. Maka apa dia bilang? Ampunilah. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita bisa melepaskan pengampunan. Terlepas dari orang berubah atau tidak berubah. Tapi pengampunan itu bukan untuk orang itu, untuk kita. Kalau kita mengampuni, kita yang sehat kan? Kita yang damai sejahtera kan? Kita yang tenteram jiwa kita kan? Kita yang merasakan keuntungannya paling banyak. Bukan orang yang kita ampuni itu yang mendapat keuntungan paling banyak. Tapi kita yang melepaskan pengampunan itu, kita yang mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak. Bayangkan asal kita lihat ya, bes katanya jantung kita. Ya kan? Dari situ pula lewat. Karena aku mau dari sana lewat gitu ya kan. Jadi kita sedang merusakkan tubuh kita. Iya, kita sedang merusakkan diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita bertahan untuk memegang yang membawa kerugian. Tapi kalau kita melepaskan, kita yang dapat efek yang paling baik. Karena kita merdeka, kita yang nyenyak tidur. Ya, ketika bertemu pun jantung kita nggak cepat gitu dia. Ya, dan nggak ada kegeraman, nggak ada kemarahan. Mungkinkah tensian kalau gitu? Kurasa enggak ya? Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali. Kebangkitan Kristus membuat kita memiliki kelahiran kembali. Sehingga kita memiliki hidup penuh pengharapan. Mari kita lihat apa isinya pengharapan itu. Ayat 4 dan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Harta dunia dimakan ngengat, dimakan tikus. Kami dulu punya emas, taruh di bawah lantai. Lantainya dari papan. Rupanya emas ini bergeser. Jadi waktu dibuka, emas ini ada kaleng tempatnya, bergeser dia. Entah beberapa, sedikit lah, nggak terlalu jauh. Tapi tidak ada di tempat di mana diharapkan gitu. Iya. Tentu ketika membukanya, kuja, isi muasa. Oh, kan gitu ya. Seperti itu. Rupanya dibuka lebih lebar, bergeser dia beberapa senti ke samping. Baru saya tahu emas bisa pindah. Saya dahulu tidak tahu emas bisa bergeser. Firman Tuhan mengingatkan kita, harta dunia ngengat dan karat. Ngengat dan karat. Ya, itu akan merusakkannya. Dan lagi, saya merenungkan gitu ya. Harta yang dicari dengan kerja keras. Kita tidak tahu bagaimana orang yang kemudian akan menggunakannya. Bisa saja kalau dia tidak bertobat hanya dihabis-habiskan saja. Tapi kalau bertobat harap harta itu akan ada gunanya. Ya, bisa ada gunanya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tapi kalau salah yang mewarisi ini nggak punya Tuhan, habislah semua. Ya, yang diperoleh dengan jerih payah, dengan
lelah dengan tetesan air mata, bisa habis begitu saja semuanya. Ya, jadi mari kita kembali. Ini harta yang Tuhan bilang, bukan harta yang bisa cemar tadi, bukan harta yang bisa layu, bukan harta yang bisa dirusakkan oleh ngengat dan karat. Tapi ini adalah harta yang sifatnya kekal, tersimpan di surga bagi setiap orang yang sudah dilahirbarukan tadi. Ada harta yang mahal. Keselamatan adalah harta yang lebih mahal dari emas. Emas ketika kita mati, kalaupun terpasang di cincin kita, orang akan bilang, apa yang dari tanah kembali ke tanah. Ini enggak dari tanah, ambil. Kecil pun dia enggak ikut dikuburkan. Enggak ikut. Iya, karena bukan dari tanah, enggak kembali ke tanah. Udah pandai juga orang firman Tuhan. Supaya emas yang sedikit itu bisa diambil. Terakap rasanya, walaupun hanya berapa miligram atau berapa gram. Iya, keselamatan lebih mahal dari apapun juga. Lebih mahal dari gedung-gedung yang ada. Adapun gedung kalau nggak selamat, apa gunanya? Apartemen luks, apa gunanya? Kalau tidak diselamatkan. Boleh pakai, boleh. Kan paling sampai umur hidup. Kalau sempat yang mewarisi pun narkobaan juga, habislah semua dijualnya. Gak ada lagi yang tersisa. Karena itu ya, kita melihat yang berharga tadi, yang kekal ini, sangat penting. Maka walaupun enak kalau jalan-jalan gitu ya, tapi harus kita pikirkan keselamatan. Keselamatan orang-orang di dekat kita yang belum mereka peroleh. Ke Thailand tidak lebih indah daripada ke tempat retreat. Di tempat retreat pasti ada kemungkinan orang diselamatkan. Kalau di Thailand paling lihat pagoda-pagoda. Lihat baju-baju yang murah meriah. Nah, itu ada di sana. Atau kemana? Mau ke Pattaya, ke pantai? Kemana? Iya, itu hanyalah kesenangan dunia. Bukan berarti nggak boleh jalan-jalan ya. Jangan, ibu itu aduh kuno kali nggak boleh jalan-jalan. Ya boleh. Tapi tetap prioritas kita pertama adalah supaya orang-orang yang kita kasihi ini beroleh kesempatan mendengar Injil, beroleh kesempatan untuk diselamatkan, beroleh kesempatan. Karena jalan-jalan itu selalunya ada waktu. Keselamatan itu tidak selamanya ada waktu. Karena akan tiba waktunya, pintu ditutup. Tidak ada lagi kesempatan. Sedih kalau membayangkan kesempatannya sudah habis. Sudah habis. Waktu yang ada tidak digunakan. Waktu habis justru mau mencari. Bagaimana lagi dibuat? Sudah ditutup pintunya. Kalau sudah ditutup pintunya, seperti perumpamaan tentang perempuan-perempuan itu ya, yang menunggu pengantin datang. Ketika pengantin sudah datang, pintu tertutup, ketuk-ketuk, gedor-gedor, nangis-nangis, apapun gak ada lagi gunanya. Karena kesempatannya sudah habis. Iya. Jadi isi harapan tadi adalah yang melampaui dunia ini. Kalau dunia ini secukupnya diberi Tuhan, cukuplah. Perlu uang sekolah, ada. Perlu kebutuhan hari-hari, ada. Sekali-sekali beli baju baru, ada. Apalagi ya? Apa yang kalian pengen? Bukankah Allah kita akan memenuhi kebutuhan kita dalam Kristus Yesus? Supaya kita bisa hidup memuliakan Allah.
Tidak ada janji Tuhan mengatakan, kau akan kulapari, kau akan kubuat menderita, kau akan kubuat tidak makan. Enggak ada. Orang berdosa aja makan. Masa orang benar tidak dipelihara oleh Tuhan? Masa orang benar tidak dipelihara oleh Tuhan? Ya. Mari kita teruskan. Ayat 5 ini tadi saya rasa perlu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Berarti ini bukan tentang hidup yang kekal saja. Ini juga berbicara tentang hidup kini. Karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Sekuat apa Allah yang memelihara kita di bumi ini? Dipelihara oleh kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi keselamatan yang sudah kita terima ini sudah ada jaminannya. Tapi belum kita terima secara sempurna hari ini. Karena kita belum diberi tubuh yang baru. Kita belum diberi jiwa yang baru. Sudah dibarui tapi belum seluruhnya baru. Itulah sebabnya perang terus kita di dalam diri kita melawan kehendak-kehendak yang bukan berasal dari Allah. Itulah sebabnya setelah lahir baru ditandai hidup ini dengan peperangan rohani. Karena tiap hari perang. Cuma jangan perangi istri ya. Jangan perangi suami. Jangan perangi anak atau orang tua. Siapa diperangi? Musuh. Iblis. Dosa. Ya, keinginan daging. Ini yang harus diperangi. Tiap-tiap hari. Mulai bangun itu udah langsung ada yang menarik. Iya, badan ini menarik. Apa katanya? Capek kok semalam. Hari ini lebih lama lagi sedikit tidur katanya. Jadi mau ditarik lagi selimutnya. Ya, jadi dari pagi sudah ada perang. Mau milih mana? Duduk, berdoa, merenungkan firman, atau tarik lagi selimut. Dari pagi itu loh. Terus sampai ke malam hari lagi. Tarikannya, godaannya, pencobaannya banyak. Tapi yang mana yang kita prioritaskan? Hendaknya kebangkitan Kristus yang kita alami membuat kita memprioritaskan apa yang akan membangun, apa yang akan berdampak terhadap kekekalan, apa yang akan membawa kebaikan kepada manusia. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi ada kekuatan Allah memelihara. Ada kekuatan Allah, maka seperti lemah, tapi ada kekuatan. Seperti lemah lagi, ada kekuatan. Seperti agak goyah, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Tiap-tiap hari ada kekuatan Allah yang akan memelihara. Sampai kapan? Sampai kita akan bertemu muka dengan Dia. Sampai kedatangannya kedua kali. Sudah lansia, ada kekuatan juga dari Allah. Orang muda apalagi ada kekuatan dari Tuhan. Cuma kekuatan dari Tuhan ini digunakan untuk apa? Ini masalahnya. Kalau kita menggunakannya untuk kesia-siaan, maka sia-sia jugalah hidup kita, tak berguna dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan hidup ini untuk yang berguna, yang membangun, maka ini akan berdampak baik untuk masa depan kita. Baik masa depan kita di bumi ini juga. Jadi dua-duanya. Baik untuk di bumi ini, baik untuk hidup yang akan datang. Dua-duanya diberikan oleh Tuhan. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus bukan soal sorga saja. Tapi itu juga soal pemeliharaan Allah di bumi ini. Ada jaminan bagi orang yang percaya. Dikuatkan oleh Allah terus menerus sampai
bunyi lonceng sampai waktu kematian tiba. Bukankah firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku menggendong engkau. Bukankah dalam kelemahanmu kuasa Allah nyata? Sampai saat-saat yang terakhir, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Butuh ini atau tidak ya? Gak butuh ya? Hanya surgakah yang butuh? Kita butuh dua-duanya. Kita butuh kekuatan Allah memelihara kita selama di bumi ini. Dan kita juga membutuhkan yang tidak dapat layu tadi, yang tidak dapat binasa, yang kekal. Dua-duanya kita membutuhkannya. Dan dua-duanya diberikan oleh Tuhan, oleh karena kebangkitan Kristus. Mari kita lihat bagian ketiga. Bagian ketiga itu adalah ayat 6 dan 7. Bahwa ada tadi harapan, tapi ada ujian di sini. Ayat 7 maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihatnya. Ayat 6 dan 7 sudah ya, sampai di situ. Jadi harapan ini ada juga ujiannya. Ujian itu adalah penderitaan, kesulitan. Ujian itu hal-hal yang berusaha untuk merusakkan hidup kita, merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa katanya tadi? Seperti emas pun diuji, masakan iman tidak diuji? Maka jangan seorang pun di antara kita menganggap kalau sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus tidak akan mengalami kesulitan, penderitaan. Emas dibakar baru teruji, perak dibakar baru teruji. Kita akan teruji iman kita ini murni atau tidak, asli atau tidak, lewat godaan, lewat pencobaan, lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Maka siapkan diri untuk menghadapi ujian. Tidak mungkin orang tak dicobai. Tidak mungkin orang tidak akan dibakar, artinya mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi bagaimana kita tahu murni itu atau tidak? Bagaimana sikapnya untuk menghadapi semua itu? Bagaimana sikapnya? Itu sangat menentukan. Kemurnian tidak bisa tidak diuji. Sering bersaksi, aku mau bertobat, ujiannya yang perlu. Menangkah kita dalam ujian itu? Tuhankah Tuhan kita? Itukah yang kita ikuti? Itukah yang kita taati dalam hidup kita? Ujian iman ini menentukan sekali. Ya, sangat menentukan. Baik untuk hidup kini tadi menentukan. Orang yang teruji tidak mungkin kan gak dikenan Tuhan, dan tidak mungkin tidak dipedulikan Tuhan. Dan kalau iman kita teruji, semakin keyakinan akan kekekalan itu semakin kokoh dan semakin kokoh. Mata kita tidak lagi kepada dunia, walaupun kita butuh tadi bekerja supaya kita bisa dicukupkan. Tapi mata kita memandang melampaui apa yang kita lihat di dunia, memandang kepada Tuhan yang sudah menyiapkan kekekalan bagi setiap orang yang percaya. Jadi bagian ketiga ini berbicara tentang ujian yang harus kita alami. Untuk tahu imanmu benar pasti diuji. Apakah kamu lulus?
Apakah kamu lulus? Sebagai anak sekolah, ketika kamu sekolah, belajarkah kamu atau tidak? Kamu ada ujian kan? Untuk menentukan kamu belajar atau tidak. Kalau kamu tidak belajar, nilai ujiannya rendah. Tapi kalau kamu sudah tekun belajar, kamu sudah maksimal melakukannya, maka kamu akan memperoleh hasil yang baik. Baik anak sekolah, baik mahasiswa semua kita mengalami ujian. Orang-orang dewasa mengalami banyak ujian juga dalam hidup ini. Ada godaan, ada pencobaan, ada kesulitan, ada salah mengerti, ada kebencian, ada fitnah, bermacam-macam bisa kita hadapi. Dalam semua itu, memurnikan imanmu. Tuhan tidak puas dengan iman asal-asalan untuk membawa orang ke sorga. Tuhan tidak puas memberkati orang di bumi ini dengan iman asal-asalan. Iman yang teruji, Tuhan puas untuk memberkatinya. Tuhan memberikan apa yang baik bagi orang yang imannya teruji. Mari kita lihat bagian yang keempat. Bagian yang keempat dari ayat 8. Ayat 8 dan 9. Bagaimana sikap kita? Bagaimana harusnya sikap kita Ayat yang ke-8. Sekalipun kami belum pernah melihat dia, kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sikap yang benar tadi di tengah ujian kemurnian iman, di tengah kesulitan. Walaupun kasat mata kita belum pernah melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka. Tapi karena iman kita percaya bahwa dia ada. Kita walaupun tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi kita mengasihi dia. Kita percaya kepada dia. Tumbuh kasih kita hari lepas hari kepada Tuhan. Dan seiring mengasihi Tuhan, kita semakin tidak suka dengan dosa. Orang yang menyukai dosa tidak mungkin mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin senang terus hidup di dalam dosa. Jadi sikap yang benar, sekalipun kita tidak melihat Tuhan tadi berhadapan muka, tapi kita mengasihi dia, kita tetap percaya. Kita tetap menyadari, aku sedang dimurnikan, supaya aku cocok menetap bersama Tuhan di sorga. Aku sedang dimurnikan, karena Tuhan menginginkan kualitas tinggi daripada orang-orang yang datang kepada dia. Bukan tadi iman asal-asalan bukan tadi iman yang tak bisa diuji. Bukan iman yang tidak bertekun. Bukan iman yang tidak teguh. Masuk universitas saja perlu kualitas. Masuk S3, TOEFL-nya harus 550. Paper yang buat harus sekian ribu kata. Perlu kualitas khusus. Lalu bagaimana kita tidak memiliki kualitas iman yang teruji, lalu kita merasa bahwa kita sudah layak untuk menetap bersama Tuhan selama-lamanya. Maka hari ini yang kita ingat. Setelah bertobat masih ada ujian, masih ada kesulitan, masih ada penderitaan. Tapi Tuhan sedang memurnikan aku lewat semua itu supaya aku cocok tinggal bersama-sama dengan Tuhan.
Bukankah darah Yesus cukup? Benar. Darah Yesus cukup untuk membasuh dosa. Tapi tandanya darah Yesus itu berharga. Tentu kita memegang teguh kepada Tuhan. Kita tidak mau menganggap murah harga penyelamatan itu. Menganggap murah harga keselamatan itu. Maka jangan sempat nanti di antara kita pikir kita ke surga. Tidak masuk surga. Mengapa? Karena tidak bernilai bagi dia. Pengorbanan Yesus tidak bernilai bagi dia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sungguh tinggi nilainya keselamatan. Mari kita lihat ayat yang 2 lagi terakhir kalau enggak salah. Iya, udah terbang dia. Iya. Ayat yang ke-11 ya. Oke, dari ayat yang ke-10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Jadi kita melihat di sini diingatkan kembali bagaimana berharganya keselamatan itu. Diteliti, diselidiki oleh para nabi. Begitu banyak nabi-nabi menuliskan tentang keselamatan. Dan bagaimana Roh Kudus memberikan kesaksian dari mana keselamatan itu akan datang. Maka seluruh Alkitab mulai dari Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan mengalahkan ular itu. Itu sudah menjadi nubuatan. Panggilan Abraham sudah menjadi nubuatan oleh keturunannya. Semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Dan nubuatan kepada Isai, kepada Daud. Bahwa dari keturunannya lah seorang juru selamat akan datang. Seorang raja yang adalah juru selamat akan datang. Begitu banyak nubuatan. Dan Roh Kudus sendiri memberi kesaksian bagaimana Yesus akan menderita. Bagaimana dia akan ditolak. Bagaimana dia akan diejek, dihina. Bagaimana dia akan mati, dibunuh. Bagaimana dia akan mengalami penderitaan yang tidak pernah dialami oleh manusia. Bagaimana dia memikul kutuk dosa dunia. Tetapi dia akan bangkit. Dia akan dimuliakan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dia dimuliakan di atas semua manusia. Karena hanya kepadanya lah dikaruniakan nama yang dapat menyelamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat diselamatkan selain nama Yesus. Dan hari ini Yesus telah kembali ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia telah berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan padaku. Dan kuasa itu juga diberikan kepada kita yang percaya. Supaya kita boleh memberitakan kabar baik. Supaya Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan ke seluruh dunia. Dan setelah itu nanti baru dia akan datang
kedua kali. Roh Kudus sudah diberikan juga bagi kita. Itulah kuasa yang maha tinggi, itulah kuasa dari Allah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengajari kita, menghiburkan kita, menuntun kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan sampai kita mati, sampai dia datang kedua kali. Dan tentang keselamatan ini, malaikat-malaikat pun mau belajar. Bayangkan malaikat pun mau belajar menyelidikinya. Betapa berharganya keselamatan itu. Apakah berharga bagimu keselamatan yang diberi Tuhan? Apakah berharga? Kalau berharga, mengapa engkau membuangnya? Mengapa engkau menyia-nyiakannya dengan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mengapa engkau kalau menganggap itu berharga tidak menjaganya? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hiduplah dalam hidup keselamatan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, mari kita memelihara hidup terus, hidup dalam keselamatan itu. Sampai kapan? Sampai nanti dia datang kedua kali. Di situ tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang baru. Dan kita seutuhnya baru, sempurna. Itulah pada hari kesempurnaan penebusan itu benar-benar telah diberikan kepada kita. Kita menantikan hari itu. Karena sebelum hari itu tadi begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Kadang kita mengeluh, kadang kita mengerang, kadang kita menangis. Tapi kita tetap memilih dia. Kita tetap percaya kepada dia. Kita tetap mengasihi dia. Tapi akan tiba waktunya. Erangan ini berhenti. Keluhan ini berhenti. Air mata ini berhenti. Saya menantikan hari itu. Hari di mana sudah bertemu dengan Tuhan. Hari di mana tidak akan ada lagi penderitaan. Jadi sebelum hari itu kita menanti-nantikan. Sambil menanti, kita bukan tidur. Sambil menanti, kita bukan bermain-main. Sambil menanti, takut akan Tuhan ada pada kita. Kita menggunakan hidup yang masih ada ini. Memuliakan Tuhan. Kita menggunakan hari-hari yang ada. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa lagi dilihat oleh orang. Tapi orang yang percaya Kristus akan dilihat oleh orang. Marilah kita menjadi gambar Kristus di bumi ini. Di mana orang akan melihat tabiat Kristus di dalam kita. Orang akan melihat kasih. Orang akan melihat kesucian. Orang akan melihat kebenaran. Orang akan melihat keadilan. Orang akan melihat bagaimana kita hidup di bumi ini. Supaya dengan melihat hidup kita, orang melihat Kristus. Dan akhirnya mereka bilang, Kristus betul-betul Tuhan. Kristus betul-betul juru selamat. Dan mereka pun menjadi percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu sungguh sangat penting karena Engkau telah mengalahkan maut. Dan di dalam Engkau kami beroleh jaminan ya Tuhan, bahwa kami pun akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus, yaitu kami yang telah ditebus, kami yang telah diampuni. Kami bersyukur kebangkitan Kristus melahirkan kami kembali. Kami tidak akan mati dalam dosa. Kami tidak akan dihukum. Kami akan beroleh hidup baru. Kami beroleh hidup kekal. Kami beroleh tujuan yang baru. Kami beroleh selera keinginan yang baru. Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu. Bahwa Engkau menyiapkan harta yang tidak akan layu.
harta yang tidak akan dimakan ngengat, tetapi harta yang ada di sorga, yang Engkau siapkan bagi orang percaya. Nah, kami bersyukur untuk janji-Mu. Kekuatan dari Allah akan memelihara kami selama kami hidup di bumi ini. Kami tidak akan kekurangan kebaikan Tuhan. Kami tidak kekurangan pemeliharaan Tuhan. Kami tidak kekurangan segala baik. Segala yang baik yang Tuhan siapkan. Supaya di bumi ini kami boleh memuliakan Tuhan. Supaya di bumi ini kami bisa menjadi alat berkat. Supaya di bumi ini nama Tuhan akan dimuliakan. Supaya di bumi ini orang akan melihat Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akui ujian terhadap iman kami ini kadang-kadang berat. Tapi kami kembali diingatkan. Engkau mau iman kami murni. Tanpa iman yang murni, bagaimanakah ada kebanggaan? Bagaimana Allah sendiri menyelamatkan kami? Kami berdoa supaya Tuhan boleh puas dengan hidup kami. Supaya di tengah ujian ini Tuhan, karena Engkau telah menang, di dalam Engkau juga kami beroleh kemenangan. Sehingga kami tidak hidup lagi dalam dosa. Dan kami tidak hidup lagi seperti dunia ini hidup di dalam segala yang dia kejar di bumi ini. Karena kami tahu emas pun akan berlalu. Gedung-gedung besar akan berlalu. Kekayaan akan berlalu. Tetapi keselamatan tidak akan berlalu selama-lamanya. Kiranya turun kemurahan Tuhan atas kami. Supaya boleh pemeliharaan Tuhan itu jelas dan nyata. Dan kalau kami diberkati, kami boleh menjadi saluran berkat. Menjadi alat sehingga Injil itu bisa diberitakan kepada lebih luas lagi. Kepada lebih banyak orang. Sehingga lebih banyak lagi orang akan diselamatkan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Supaya sekalipun kami tidak pernah melihat Tuhan dengan kasat mata. Tapi kami tetap percaya. Melewati lembah air mata. Melewati gunung-gunung kesulitan. Tuhan Engkaulah penjaga kami. Engkaulah pemelihara kami. Engkaulah yang mengokohkan kami. Engkau yang memegang terus tangan kami. Sehingga kami tidak akan tersesat. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami. Supaya kami tidak pernah tidak memuliakan Engkau. Supaya kami tidak pernah menyangkal akan nama-Mu. Supaya kami menyangkal diri. Supaya kami rela berkorban untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk manusia yang berdosa, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk Paskah umum ini. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus real, nyata dalam hidup kami. Memberikan kami terus-menerus kehidupan yang baru yang berasal dari Allah. Memberikan kami terus hidup yang berkemenangan. Memberikan kami terus ya Tuhan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami rela untuk terus menyangkal diri. Agar sungguh iman kami murni. Agar kami teruji dan Tuhan bangga dengan kami. Oleh karena kami berpihak kepada Tuhan dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Bangkitkanlah perjuangan di dalam kami. Untuk sungguh-sungguh merindukan Tuhan Engkau senang, Engkau puas dengan hidup kami ini. Sehingga tidak sia-sialah kematian-Mu. Tidak sia-sialah kebangkitan-Mu. Oleh karena kami hidup di dalam Engkau. Terus menerus dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menunjukkan mata kepadamu. Kami mengarahkan mata kami kepadamu. Supaya kalau kami nanti kembali ke dunia kenyataan di mana kami hidup, Tuhan, kuasa kebangkitan itu terus bekerja di dalam hidup kami. Supaya kami terus menerus, ya Tuhan akan hidup memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup.
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami rindu Engkau bangga memiliki anak tebusan seperti kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua.